Bagian saat pernah nggak sih kamu merasa lelah mental hanya karena melihat pencapaian orang lain di Instagram? Atau dunia merasa runtuh saat rencana hidupmu tidak berjalan mulus? Kita hidup di era overthinking, mudah tersinggung dan sering terjebak dalam pusaran emosi negatif yang melelahkan. Namun, bayangkan jika ada sebuah sistem operasi mental yang mampu membuatmu tetap tenang di tengah badai kegalauan. Bukan sekedar kata motivasi, tapi logika praktis yang sudah teruji ribuan tahun. Inilah filosofi teras karya Henry Manambiring, sebuah kompas bagi kita, generasi di bawah 30, untuk menemukan kedamaian sejati tanpa harus lari dari kenyataan yang ada. Mengapa buku ini penting? Halo teman-teman semua, selamat datang di ulasan mendalam buku yang sudah mengubah cara pandang jutaan orang di Indonesia, Filosofi Teras karya Henry Manambiring. Kalau kamu merasa hidup di usia 20-an atau awal 30-an itu berat banget, tenang, kamu nggak sendirian. Kita sering menghadapi tekanan karir, ekspektasi keluarga, hingga drama di media sosial yang nggak ada habis-habisnya. Henry Manampiring atau yang akrab disapa Om Piring menulis buku ini bukan sebagai seorang pakar filsafat yang kaku. Dia menulis ini sebagai seorang yang pernah mengalami depresi, kecemasan klinis, dan merasa hancur secara emosional. Dia menemukan sebuah jalan keluar lewat ajaran Stoicisme, sebuah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang dia terjemahkan menjadi istilah yang lebih akrab di telinga kita, yaitu filosofi teras. Kenapa namanya filosofi teras? Karena dulu para filsuf Stoa sering berkumpul dan berdiskusi di sebuah selaras atau teras yang disebut Stoa Poikile. Artinya, filsafat ini bukan milik orang-orang di menara gading yang eksklusif, tapi milik semua orang di jalanan, di pasar, dan di teras rumah. Buku ini adalah panduan praktis untuk kamu yang pengen punya mental titanium di tengah dunia yang makin kacau. Intisari, dikotomi, kendali. Masuk ke inti dari filosofi teras, ada satu konsep paling fundamental yang disebut dikotomi kendali. Ini adalah cheat code untuk ketenangan batin. Di dalam hidup ini, segala sesuatu bisa dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama, hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan yang kedua, hal-hal yang berada di luar kendali kita. Henry menjelaskan bahwa sumber ketidakbahagiaan manusia adalah saat kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita. Apa saja yang di luar kendali kita? Opini orang lain tentang kita, hasil akhir dari sebuah pekerjaan, cuaca, macet, hingga perilaku pasangan kita. Bayangkan kamu sudah bekerja keras untuk sebuah presentasi, tapi bos kamu tetap mengkritik pedas. Kalau kebahagiaanmu tergantung pada pujian bos atau di luar kendali, kamu pasti hancur. Tapi kalau fokusmu ada pada usaha maksimal yang kamu berikan atau dalam kendali, kamu akan tetap tenang karena kamu tahu kamu sudah melakukan bagianmu. Untuk kamu yang masih di bawah 30 tahun, konsep ini sangat krusial. Kita sering stres karena jumlah like sedikit, atau karena teman seangkatan sudah beli rumah sedangkan kita masih ngontrak. Ingat, pencapaian orang lain dan algoritma sosmed itu di luar kendalimu. Yang ada di kendalimu adalah bagaimana kamu meresponnya. Mengelola persepsi dan metode STAR. Pernah dengar kalimat, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang hal-hal tersebut. Ini adalah kutipan dari Epictetus yang dibahas dalam buku ini. Filosofi teras mengajarkan bahwa emosi negatif itu muncul dari penilaian atau persepsi kita yang salah. Misalnya, saat chat kamu cuma diri doang, kamu langsung mikir, dia nggak suka ya sama aku, atau aku yang salah ngomong ya. Pikiran itu yang bikin kamu galau, bukan fakta bahwa chatnya nggak dibalas. Untuk mengatasi ini, Om Piring memperkenalkan teknik praktis bernama STAR. Yang pertama, S atau stop. Saat emosi negatif mulai naik, marah, sedih, panik, berhentilah sejenak. Jangan langsung bereaksi. Yang kedua, T, thinking and assess. Pikirkan, kenapa saya merasa begini? Apakah ini fakta atau cuma asumsi saya? Yang ketiga, E, analyze. Cek apakah hal ini masuk dalam kendali saya atau tidak. Yang ketiga, R atau respon. Setelah pikiran tenang, pilihlah respon yang paling rasional dan bijak. Metode ini sangat ampuh buat kita yang sering baper di tempat kerja atau dalam hubungan asmara. Dengan STAR, kita nggak lagi jadi budak emosi, tapi jadi tuan atas pikiran kita sendiri. Menghadapi bencana dengan premeditatio malorum.
Satu bagian yang mungkin terdengar kontraintuitif tapi sangat berguna, yaitu premeditatio molarum, atau meditasi atas kemalangan. Di zaman sekarang, kita selalu disuruh berpikir positif. Filosofi teras justru menyarankan sebaliknya. Bayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk bikin kita pesimis, tapi supaya kita siap. Kalau kamu mau interview kerja, bayangkan kalau kamu nggak diterima. Kalau kamu mau menembak seorang, bayangkan kalau ditolak. Dengan membayangkan hal buruk, dua hal akan terjadi. Yang pertama, kamu akan lebih menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Yang kedua, jika hal buruk itu benar-benar terjadi, mentalmu sudah terlatih dan tidak akan kaget lagi. Bagi anak muda yang sering merasa cemas akan masa depan, quarter life crisis, teknik ini membantu kita menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan membuat kita lebih tangguh menghadapi kegagalan. Menyelaraskan diri dengan alam, atau amor fati. Dalam filosofi teras, hidup yang bahagia adalah hidup yang selaras dengan alam. Artinya, kita menerima realitas apa adanya, bukan bagaimana kita ingin realitas itu terjadi. Konsep ini sering disebut sebagai amor fati atau mencintai takdir. Mencintai takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi setelah kita berusaha maksimal dalam kendali kita, apapun hasilnya kita terima dengan lapang dada. Kalau kamu terjebak macet, kamu bisa memilih untuk marah-marah dan stres, yang tidak akan menghilangkan macet. Mencintai takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi setelah kita berusaha maksimal, atau dalam kendali kita, apapun hasilnya kita terima dengan lapang dada. Kalau kamu terjebak macet total, kamu bisa memilih untuk marah-marah dan stres, atau yang tidak akan menghilangkan macet. Atau kamu bisa memilih untuk mendengarkan podcast dan menikmati waktu sendiri. Hasilnya akan sama, tetap macet. Tapi kondisi mentalmu berbeda 180 derajat. Hubungan dengan sesama dan kritik sosial. Buku ini juga membahas bagaimana seorang stoik bersosialisasi. Kita sering merasa terganggu oleh orang-orang toksik. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi dan filsuf Stoa, pernah menulis bahwa setiap pagi dia bersiap untuk bertemu dengan orang yang menyebalkan, tidak tahu terima kasih dan sombong. Dia melakukan itu bukan karena dia benci mereka, tapi karena dia sadar bahwa orang-orang seperti itu adalah bagian dari dunia. Filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perilaku orang lain merusak kedamaian batin kita. Jika seseorang menghina kamu, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Penghinaan mereka hanya akan menyakitimu jika kamu mengizinkannya masuk ke dalam pikiranmu. Relevansi untuk generasi sekarang. Kenapa buku ini sangat meledak di kalangan anak muda Indonesia? Karena Henry Manampiring berhasil mengaitkan ajaran kuno ini dengan isu-isu kontemporer. Dia membahas tentang depresi akibat media sosial, fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, hingga cara menghadapi netizen yang maha benar. Di bawah usia 30, ada masa di mana ego kita biasanya sedang tinggi-tingginya. Kita ingin pembuktian diri, ingin diakui, dan ingin segalanya instan. Filosofi teras hadir sebagai rem yang menyelamatkan kita dari kecelakaan emosional. Buku ini mengajarkan bahwa kekayaan ketenaran dan jabatan adalah hal-hal yang lebih baik dimiliki tapi tidak esensial bagi kebahagiaan, atau preferred indifference. Kebahagiaan sejati hanya datang dari karakter yang baik dan penggunaan nalar yang sehat. Kesimpulan atau menjadi tangguh di masa kini. Sebagai penutup, filosofi teras bukanlah buku yang menjanjikan kamu akan langsung kaya atau sukses secara materi, tapi buku ini menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga atau biasa disebut ketenangan pikiran atau ataraksia. Henry Manampiring menutup bukunya dengan pesan bahwa mempraktikkan filosofi ini adalah perjalanan seumur hidup. Kita akan sering gagal, kita akan sering lupa dan kembali baper. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus kembali ke prinsip dasar dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Untuk kamu yang sering merasa cemas, mudah tersinggung, atau merasa hidup ini tidak adil, bacalah buku ini. Dengarkan audionya berulang-ulang sampai prinsipnya meresap ke bawah sadarmu. Dunia mungkin tidak bisa kamu ubah, tapi cara kamu melihat dunia sepenuhnya ada di tanganmu. Jangan biarkan dunia luar mendikte kebahagiaanmu. Jadilah teras yang kokoh, yang tetap tegak berdiri meski badai menerjang. Karena pada akhirnya kebebasan sejati adalah saat kamu tidak lagi bisa disakiti oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu. Call to action. Terima kasih sudah mendengarkan resensi mendalam ini.
Semoga ulasan filosofi teras ini bisa memberimu perspektif baru dalam menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Jangan lupa untuk memulai mempraktikkan teknik STER mulai hari ini sekecil apapun itu.